Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam, Viola. Bu Reni sehat? Alhamdulillah sehat. Ini setengah 11, kira-kira saya mengganggu waktunya enggak? Oh tidak, Viola, ini sudah saya selesai mengajar ya? Oh. Iya, santai ya berarti iya. ya? Iya, jadi gini Bu Reni ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama saya ini untuk kita berbincang-bincang sejenak. Okay. Terkait supervisi akademis. Oh iya. Jadi kan supervisi akademis itu tujuannya saling mengembangkan. Betul. Ya, saya sebagai supervisor, Bu Reni sebagai coachingnya itu nanti akan saling banyak apa ya namanya sharing dan lain-lain ya Bu Reni ya. Jadi tujuannya kegiatan kita ini sebenarnya untuk apa sih? Oh, sharing saling mengembangkan, saling melengkapi, mungkin saling memberi penguatan, menguatkan, begitu ya Bu Reni ya. Jadi jangan dianggap nanti, oh ini menjual tanya-tanya, kemudian apa namanya untuk apa menilai saya. Oh tidak seperti itu. Jadi kita santai saja, ngobrolnya santai saja, dan kegiatan supervisi ini dibagi menjadi 3 nanti. Ada kegiatan pra sebelum nanti saya mengobservasi yang kita lakukan sekarang ini, pra observasi. Kemudian nanti ada observasi yang saya harus nyun sewu masuk ke kelasnya Bu Reni. Oke, siap Bu. Untuk apa istilahnya mengobservasi ya Bu Reni ya. Tidak hari ini kan Bu ya? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Terus kemudian ditutup nanti dengan pasca kegiatan bincang-bincang kita setelah saya selesai masuk kelasnya Bu Reni. Oh, seperti jadi 3 kali nanti Bu Reni ya. 3 kali. Maaf supaya nanti Bu Reni, waduh kok bolak-balik nggak begitu nggih Bu Reni ya? Iya. Nah, jadi kira-kira nanti kelas yang siap untuk saya masuki, untuk saya melihat-lihat itu kapan? Oh iya, ini saya mengajar kelas 7 untuk minggu depan itu insya Allah hari Selasa Bu Yola. Hari Selasa. Di jam ke-3-4 Selasa untuk kelas 7E. Jam 3-4 kelas 7E ya. Oke. Nah baik Bu Reni, untuk hari Selasa depan nanti kira-kira Bu Reni menghandle pembelajaran bahasa Inggris ya, kita satu matkul ya. Jadi di pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Reni? Oh iya, nanti saya melanjutkan materi. Jadi saya nanti tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang saya sajikan dalam bentuk multimodal lingkup keluarga. Oh iya. Tetap ya Bu Reni, kalau di dalam bahasa Inggris fungsi sosial, struktur teks, kemudian language features atau ciri kebahasaan, unsur kebahasaan itu tetap harus masuk ya Bu Reni ya. Luar biasa. Dan kemudian untuk kriteria ketercapaiannya dari tujuan pembelajarannya seperti apa? Oh iya, nanti karena ada 3 ranah tadi ya, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi nanti kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran anak ada 3 poin, Bu Yola. Yang pertama, siswa mampu menganalisa fungsi sosial. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisa atau menganalisis struktur teks. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisa unsur kebahasaan dari teks yang saya sajikan yaitu teks prosedur. Teks prosedur nanti ya. Iya, wah ini pasti menarik ini ya, karena nanti kalau dilihat dari temanya prosedur teks atau teks procedure teks, pasti nanti anak-anak itu akan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, begitu ya Bu Reni. How to make something atau how to make something. Iya betul. Nah Bu Reni, kalau menurut kurikulum Merdeka yang sekarang ada di kelas 7 kan Bu Reni menggunakan Kurmer ya? Iya betul. Itu ada domain MAPEL ya Bu Reni ya? Iya benar. Itu bisa dijelaskan. Iya, nanti untuk domain MAPEL spesifiknya karena saya bahasa Inggris gitu, ada 6 poin untuk domain MAPEL bahasa Inggris, yaitu ada elemen pertama menyimak, kemudian memirsa, kemudian ada membaca, mendengar, kemudian anak-anak menulis, sampai anak-anak ranah mempresentasikan. Sampai presentasi ya Bu Reni ya. Nah itu dalam satu putaran pembelajaran domainnya itu apa harus semuanya masuk Bu Reni? Tidak harus Bu Yola, tergantung tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bisa 2 atau 3-nya, ya 2 domain atau 3. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya hari ini tidak ada presentasi, maka domain itu tidak masuk, gitu ya Bu Reni ya? Kita spesifikkan domain apa yang pada hari itu seperti itu. Bu Reni sepertinya sudah sangat siap ini ya. Insya Allah Viola. Terus di Kurmer itu Bu Reni kan juga kita tidak terlepas dari dimensi profil pelajar Pancasila, ya kan ya? Juga. Kalau zaman-zaman dulu di K13 itu kan ada karakter, gitu ya Bu Reni. Nah, ini kira-kira yang akan diangkat
yang mana dimensinya? Karena 6 profil pelajar Pancasila untuk kurikulum merdeka itu kan ada 6 sebenarnya. Mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri. Seperti itu karena saya memilih tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis. Jadi nanti saya domain untuk profil dimensi profil pembelajaran Pancasilanya. Saya untuk bernalar kritis di pemantik awal dan juga bergotong royong. Saya nanti untuk kegiatan intinya nanti berkelompok seperti diskusi. Jadi nampak namanya karakter gotong royongnya di sana gitu ya Bu Reni ya. Kalau yang poin pertama dimensi profil pelajar Pancasila itu kan otomatis yang beriman bertakwa dan itu otomatis di awal kita berdoa setelah selesai pembelajaran juga religiusnya terlihat di awalnya Bu Reni ya. Baik, luar biasa sekali Bu Reni. Kemudian untuk sumber pembelajaran yang digunakan Bu Reni? Oh iya, sumber pembelajarannya untuk kurikulum merdeka itu tidak terbatas dari buku saja Bu Yola. Jadi kita bisa mengembangkan dari mana saja sumber belajar yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Misalkan dari video pembelajaran atau dari PNM mungkin dari platform Merdeka Belajar itu kan banyak sekali referensi-referensi bisa kita kembangkan, atau mungkin bisa kita kembangkan dari mana saja games-games yang sesuai zamannya, misalkan pakai Word Wall itu atau pakai media lainnya macam-macam, ada Padlet juga, ada juga mungkin live worksheet itu juga banyak sekali referensi, dan juga saya masih menggunakan buku-buku lama mungkin yang cocok, yang sesuai gitu, yang masih bisa saya pakai seperti itu. Jadi semua sumber belajar masih bisa saya pakai. Bisa termasuk buku paket masih bisa ya. Yang lama-lama juga masih mungkin misalkan cocok dengan tujuannya saya ambil juga. Oke, biasa. Nah, Bu Reni, kita sekarang masuk ke esensinya ya Bu Reni ya. Oke, monggo Ibu, silakan. Jadi nanti di dalam satu kelas yang dihandle Bu Reni itu kan pasti ada keberagaman. Beragam bakatnya, minatnya, kemudian beragam ketertarikan terhadap subjek di pembelajaran, atau mungkin gaya belajarnya. Iya, seperti itu ya Bu Reni. Betul sekali. Kondisinya. Iya, kalau di kurikulum merdeka itu di awal memang kita melakukan asesmen diagnostik non kognitif dulu yang dilaksanakan oleh guru BK. Kemudian guru-guru mapel mendapatkan informasi dari guru BK bahwa anak-anak itu di masing-masing kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mulai dari anak-anak yang kinestetik, audio, juga ada yang audiovisual, mungkin ada yang mungkin berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu di asesmen diagnosis awalnya sudah ada data ya. Kita ngomongnya berbasis data, bukan hari itu kinestetik, hari itu melayu-melayu kinestetik, begitu ya Bu Reni ya. Data juga lembar observasi. Bagus sekali. Iya. Nah, kemudian dari sana, tentunya pembelajaran itu akan ada yang dikembangkan, areanya. Nah, di sini untuk Bu Reni sendiri inginnya pembelajaran yang dikembangkan areanya itu yang apanya Bu Reni? Di kurikulum merdeka itu area pengembangan pembelajarannya yaitu berdiferensiasi. Yaitu ada 3 poin pembelajaran diferensiasinya. Bisa diceritakan? Monggo, saya ceritakan ya. Pertama yaitu diferensiasi kontennya, yang kedua prosesnya, kemudian produknya. Kalau saya kembangkan sesuai tujuan pembelajaran saya tadi, pertama kontennya karena prosedur teks, jadi saya memilih prosedur teks related recipe. Kemudian nanti konten nanti saya kembangkan untuk kontennya yaitu related recipe about food and drink. Jadi ada 2 konten materinya. Jadi anak-anak bisa memilih apakah itu nanti resep makanan. Mungkin ada minuman juga. Sederhana mungkin ya. Kemudian nanti untuk diferensi prosesnya di kegiatan inti pembelajarannya, nanti proses awalnya saya pertama seperti biasa Bu ya, salam, tegur sapa, kemudian berdoa, menanyakan siapa yang tidak masuk seperti itu, kehadiran siswa. Kemudian setelah itu saya selalu menggunakan pertanyaan pemantik di awal. Wah, ini seperti apa Bu? Pemantik itu nanti mungkin saya pertama menanyakan minggu lalu kita belajar apa gitu, seperti itu. Kemudian nanti langsung saya menanyakan, karena tadi ada 3 gaya belajar ya Bu Yola, nanti saya menyiapkan yaitu audio video seperti itu. Kemudian setelah anak-anak melihat video tersebut, mereka kan mendengar juga memirsa. Kemudian saya memberikan pertanyaan terkait video yang sudah saya berikan. Videonya terkait prosedur sesuai dengan konteks yang akan saya. Kemudian setelah itu saya baru mungkin memancing anak
untuk kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya ini seperti dari itu. video Nah, itu, kira-kira gitu ya. nanti mau belajar apa, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Seperti itu. Kemudian nanti saya juga memberikan motivasi supaya anak-anak tetap semangat belajar. Iya. Baru nanti saya menginjak pada kegiatan inti. Yang inti nanti saya pertama membentuk kelompok dulu. Kelompoknya karena di kelas 7 itu, di kelas 7 kan ya utamanya itu 32 siswa, nanti saya sudah bagi terdiri dari 8 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 4 anak. Ya, itu cukup sufficient ya, cukup Ya. istilahnya ya, apa namanya, mewadahi lah ya, ya, 4 sudah iya. ideal gitu. Seperti itu. Setelah membentuk kelompok, kemudian saya memberikan LKPD, kemudian anak-anak mengerjakan diskusi dengan kelompoknya, bergotong royong tadi Bu, ya diskusi bergotong royong dengan temannya, berkolaborasi, mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian anak-anak nanti selesai masing-masing kelompok ya, saya beri batas waktu Ibu. Jadi mungkin berdiferensiasi prosesnya kelihatan. Mungkin ada kelompok yang selesai dengan teks yang saya sajikan tadi, ada 2 konten ya. Nanti ada anak-anak yang selesai 1 teks saja mungkin, ada yang sudah bisa mungkin mencapai 2 tes karena saya beri batas waktu, atau mungkin lebih dari 2. Nah, setelah itu nanti selesai waktu anak-anak menyelesaikan diskusi dan kolaborasi dengan temannya, mencari menganalisis tadi, kemudian anak-anak mempresentasikan masing-masing kelompok. Jangan masing-masing kelompok mempresentasikannya, tidak harus semuanya. Mungkin yang perwakilan beberapa kelompok. Kemudian setelah itu mungkin kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, dan saya memberikan penguatan seperti itu. Kemudian di kegiatan sudah kegiatan penutup seperti itu. Karena tadi domain mopelnya kan bahasa Inggris itu ada 6 tahap. Penutup seperti biasa, kesulitan belajarnya apa perasaan mereka, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian nanti juga ada assessmentnya, saya juga menyiapkan, ada assessmentnya ya, saya menyiapkan assessment, rubrik assessment untuk anak-anak. Pasti ya Bu ya. Rubrik refleksi juga, lembar refleksinya ya Bu, lembar ya? refleksi seperti itu. Nah Bu Reni, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau saya ini boleh bertanya ya Bu Reni, pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuatu yang baru, kan, yang mungkin belum diterapkan semua kelas. Nah, kira-kira kalau dalam hal ini Bu Reni, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan, kemudian kan ini belum tidak pertama kali ya, kemudian ini sudah beberapa kali diterapkan di pelan-pelan sambil saya refleksi, kemudian lebih bagus. Nah, ini kira-kira kalau Bu Reni, kalau saya boleh tahu, ada level kalau kita ambil rentang 1 sampai 5, Bu Reni ini ada di posisi keberapa ini? Karena ini masih jenjang kelas 7, awalnya di semester 1 level 1 ya mungkin di awal. Mungkin anak-anak ini sudah ada peningkatan masuk di level 2. Oh, masih masuk di level 2. Nah, kira-kira nanti harapannya Bu Reni sampai level berapa ini? Iya, nanti untuk anak-anak bernalar kritisnya sampai level 3 untuk siswa kelas 7. Target saya untuk level macam-macam ya Bu ya. Level 3 dulu untuk ini kan masih jenjang kelas 7. Nah, jadi mungkin anak-anak itu berproses. Bertahap. Betul, gitu ya, Bu, ya? berproses dan bertahap. Luar biasa Bu Reni. Nah, kira-kira untuk mencapai level yang diinginkan oleh Bu Reni itu tadi, strateginya yang disiapkan Bu Reni apa saja? Oh, macam-macam Bu Yola strategi pembelajarannya. Yang pertama, kalau kurikulum Merdeka ini kita harus membuat modul ajar dulu. Modul ajar itu kan di dalamnya berbanyak lampiran-lampiran yang perlu kita siapkan. Mulai dari rencana pembelajaran atau lesson plan, kemudian kita juga harus menyiapkan media ajar yang tepat, kemudian bahan ajar yang sesuai, kemudian juga ada LKPD untuk anak-anak, apa yang anak-anak akan lakukan seperti itu. Kemudian guru juga harus menyiapkan assessmentnya, kemudian refleksinya juga seperti itu. Sampai serigid itu ya Bu Reni ya. Harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Mungkin anak-anak ini sudah bisa nggak naik, berarti kita mungkin punya strategi-strategi yang lain. Utamanya tantangannya adalah matchingkan dari RPP atau lesson plan yang kita buat dengan gaya belajarnya anak-anak itu. Jadi kita challenging gitu ya Bu Reni. Iya, berarti kita prosesnya itu berprosesnya di kegiatan pembelajaran itu harus itu 3 gaya belajar itu kalau bisa diusahakan bisa masuk. Karena itu semuanya apa ya Bu Reni ya, kalau saya boleh memberikan statement, berpihak pada anak. Benar, sesuai kebutuhan anak, berpusat pada murid. Jadi bagaimana anak-anak itu paham yang kita ajarkan dan tujuan kita tercapai dan anak-anak bisa semuanya seperti itu. Iya. Nah Bu Reni, selanjutnya kalau strateginya sudah sebrilian itu ya, Bu Reni, kira-kira ada nggak dukungan? Ya entah itu dukungan itu dari berbagai pihak kan ya Bu Reni. Dukungan yang diterima Bu Reni seperti apa?
Oh ya, kalau dukungan dari sekolah sendiri sangat mendukung karena kami dari SMP 1 ya Bu Yola sudah sekolah penggerak untuk tahun angkatan kedua ya di tahun ini ya penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua dukungan dari teman MGMTS, kemudian ya dukungan dari teman sejawat yang berbeda rumpun, kemudian dari dukungan teman LGMP mungkin bisa dari praktek bisa praktek dari seperti itu atau sharing-sharing. Kalau untuk pemanfaatan platform Merdeka Belajar bagaimana? Oh iya. Kemudian saya juga mencari referensi dan juga sering belajar dan mengikuti pelatihan dari platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan dari akun si PKP seperti itu. Jadi referensinya banyak, jadi kita tinggal memilah-milah mana yang cocok dengan karakteristik dan kebutuhan. ATM ya Bu ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang ada di sekolah kita, yang kita ajar seperti itu. Kelas kita bagaimana kondisinya. Kalau anak-anak bisa levelnya lebih hot, mungkin nanti ada. Begitu ya. Intinya PMM itu sangat membantu ya Bu Reni ya. Insya Allah ya, memang kita harus dituntut belajar mandiri ya seperti itu kan di profil pelajar Pancasila kita kan juga ada mandiri gitu kata-katanya. Jadi kita dituntut belajar sendiri juga, sharing kalau dengan ketemu teman seperti itu juga. Luar biasa Bu Reni. Nah Bu Reni, kalau tadi sudah strategi dukungan pasti saya yakin Bu Reni pernah menghadapi kendala. Oh ya, otomatis ada. Kendalanya mungkin kan di sini di sekolah kita ini kan sekolahnya kan anaknya juga sudah heterogen seperti itu. Kemampuan anak juga tidak sama, gaya belajarnya juga tidak sama. Jadi untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, saya biasanya menyiapkan remedial. Remedialnya mungkin bisa bahan ajarnya untuk mempelajari sendiri mandiri. Jadi anak-anak tidak hanya guru yang mandiri belajar, tapi anak-anak juga latihan belajar mandiri juga. Karena kita Merdeka Belajar seperti itu tadi Bu Reni langsung bisa merekom solusi loh ya. Jadi kendalanya jadi anak-anak solusinya Bu Reni menyempatkan waktu. Iya, anak-anak setidaknya mau belajar mandiri juga. Jadi dengan dukungan mungkin lewat wali kelas di hubung untuk ke orang tua. Oh ini jadi sepengetahuan wali kelas dan orang tuanya ya Bu Reni. Kemudian saya juga kalau misalkan ada waktu luang, anak-anak saya beri waktu untuk diberikan saya bimbingan khusus seperti itu setidaknya untuk penjelasan lah secara singkat dengan media yang saya berikan seperti itu. Betul. Iya. Nah, Bu Reni luar biasa sekali. Saya sudah bisa membayangkan ini nanti kondisi belajar bersama Bu Reni di kelas bahasa Inggris ini seperti apa. Maka saya tidak sabar ini untuk segera hari Selasa bertemu Bu Reni di kelas 7E ya Bu Reni ya. Jadi tetap semangat, Bu Reni guru yang hebat, bersemangat itu adalah modal utama ya Bu Reni ya. Iya betul, tetap sehat. Betul, itu karena intinya. Kita ininya belajar. Betul, intinya kita perubahan. Betul, ya. Karena kita kan anak-anak itu menyesuaikan dengan kodratnya. Ya. Nah, anak-anak juga di zamannya seperti ini kita harus siap-siap nanti kalau ada sesuatu hal perubahan berubah. Jadi anak harus siap di zamannya nanti. Bu Reni, saya sangat berterima kasih Bu Reni sudah menyempatkan waktu di kegiatan awal kita pra supervisi ya Bu Reni ya. Jadi nanti kita lanjutkan di observasi. Terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan ya. Kiranya cukup sekian dan ini Ibu sudah bisa melanjutkan aktivitas Ibu yang lain. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Bu Reni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yola. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Yola. Ya, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, nah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu Reni. Hari ini saya mohon izin untuk melihat pembelajarannya Bu Reni di kelas. Oke. Karena kegiatan kita adalah observasi pembelajaran Bu Reni di kelas. Gitu ya Bu Reni ya. Nah, sekarang temanya procedure text ya kalau nggak salah ya di kelas 7F. Iya. Nah Bu Reni, sesuai dengan kesepakatan kita, nanti area yang akan saya observasi adalah seputar bagaimana Bu Reni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, siap. Siap Bu Reni? Insya Allah. Ya. Selamat, semoga sukses pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Mohon izin saya untuk mengamati di belakang ya Bu Reni ya. Monggo Bu Yola. Semangat Bu Reni. Oke, semangat juga untuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk? Okay. Now let's start our English. Let's open your English book first. Ya.
buka buku bahasa Inggris kalian dulu ya, Nak ya. Prepare first. Are you ready? Okay. Before we start, what did we learn in the previous meeting? Kira-kira minggu lalu kita belajar apa, Nana? Procedure text. Oke, procedure text ya. Procedure text. Oke. Do you know the meaning procedure text, student? Ayo, apa makna dari procedure text? Hello, please answer. You want to answer? Okay. Ervanina, how about you? What is the meaning procedure text? Okay, very good answer ya. Procedure text is text to explain how to do or how to make something step by step. Okay, very good, Ervania. Okay, next. What is the social function of procedure text? Apa fungsi sosialnya, Nak? What is the purpose of procedure text? Apa tujuannya? Text prosedur, Nak? Okay, Cory, please answer. To explain how to use, to tell, how to make, or to do something properly. Okay, very good, Cory ya. To show, to explain, or to tell how to use or how to make something. Okay, very good. Okay, next. What about the generic structure of procedure text? Nah, apa struktur teksnya untuk teks prosedur? Nah, ayo, Meja, how about you, Meja? Okay, speak louder. Okay, good, material, and step. Is it right answer? Apakah betul jawabannya? Okay, very good, Mega. Next question. How about the language feature of procedure text? Apa nak unsur kebahasaannya? Using temporal conjunction and Rama? Okay, imperative sentence. Give me example. Contohnya gimana, Cory? Temporal conjunction. First, second, then. First, second, then. How about the others? First, second, then. Finally, good. After, yes. Before, yes. Okay. Example of imperative sentence. Contoh kalimat perintahnya seperti apa? Sentence. Ya, di ciri-cirinya diawali verb one. Nah, verb one diawali dengan kata kerja bentuk satu. Misalkan apa contohnya coba? Ayo, coba buat satu kalimat imperative sentence. Oh, Alivia ya, Alivia. Gimana Alivia? Imperative sentence. Oh ya, Nindya. Gimana Nindya? Ayo. Apa nak speak louder? Huh? Pour? Oh, pour the floor. Yes. How about the others? Tuang tepung ya, oke. Apalagi nak? Contoh imperative sentence ya. Example of imperative sentence. Kalimat perintah. Yes, Cory, cut the onion. Yes, good. Mix the butter. Okay, Ella, mix the butter. Rafa, how about you? Make a sample of imperative sentence. Kalimat perintah. Shake the egg. Shake the eggs. Yes, good. Dipta. Chop the meat. Ya, oke. Jadi kalimat perintah diawali ciri-cirinya dengan kata kerja bentuk satu. Oke, today we continue our material procedure text ya, Nak ya. Oke, related about recipe, kind of food and drinks ya. Oke, now I have one video. Please watch video and pay attention. After you see the video, I have some question ya. Okay, are you ready to listen the video? Yeah. Okay.
on 9A class by Dashi Mirasuna. So, I will show you how to make hot coffee. Materials and tools: coffee, sugar, tablespoon, glass, and hot water. So steps: first, take 2 tablespoons of sugar into the glass. Second, put 1 tablespoon of coffee into the glass. Third, pour hot water in the glass. Then, stir well. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Enough or one wabarakatuh. more? How many steps include in making hot coffee? Oh, Ibra, how about Ibra? How many steps? Berapa jumlah langkah-langkahnya tadi? 3. Is it 3? Is it right? 3? Oh, yang betul berapa nak? 4. Yes, step 4 ya Ibra, 4. Oke, mention, coba disebutkan. First step. Take 2 tablespoons of sugar into the glass. Next. Put 1 tablespoon of coffee into the glass. Pour hot water in the glass. Okay. Then stir. Okay, and then the last step. The last step, what to answer? Untuk langkah terakhirnya. Stir well. Okay, ya. Stir well and the last step. Langkah terakhirnya kira-kira apa? Oh ya, kita. Finally, hot coffee is ready to drink. Okay, very good. Finally, the hot coffee is ready to drink. Okay, please now write in the whiteboard. Ya, tulis di papan tulis. Ya, tadi video tadi ya. What is the goal of the text? Nah, tujuan dari teks tadi apa? Tulis di papan tulis di sini. Okay, what to answer? What is the purpose of the text in this video tadi? Kira-kira apa nak ya tujuannya tadi? Tulis di papan ya. Siapa yang mau nyoba jawab? Ya, ayo. Oh ya, Kori. Come forward, Kori. Ya. Agak atas. Ya, oke. Is it right answer? Betul jawabannya? Oke, give applause for Kori. Next question. What is the generic structure of the text in this video? Struktur teks dari video tadi apa? Struktur teksnya. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Apa saja? Oh ya, Alivia, tulis di papan tulis. Nah, oke. Alivia. Tulis. Itu. Agak, oh ya. Go. Oh, material. Iya, is it right? Oke, give applause for Alivia.
video tadi yang digunakan apa? Ayo, siapa yang jawab? Ini dia. Rama. Elang. Nina. Ayo Lin, ayo come forward dan ya unsur kebahasaannya. Okay, is it right? Right. Okay, give us for Nina. Okay. Yes, yeah, using the conjunction and imperative sentence. Okay, nah. Can you guess? Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Prediksinya. Bisa? English feature. Language feature. Apa kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Language feature, kemudian apa lagi ya? Kata? Generic structure, oke, good, oke. Apalagi kira-kira mau belajar apa lagi? Nah, kira-kira kita prediksi hari ini belajar apa? Language feature, kemudian generic structure. Apa lagi kira-kira? Social function. Oke, very good, excellent ya. Language feature, generic structure, and social function ya. Ya, spesifiknya tujuan pembelajaran kita hari ini ya itu ini ya nak ya. Students are able to analyze the social function, generic structure, and language feature of procedure text related about recipe, food, and drink ya. Kalian hari ini tujuan pembelajarannya menganalisis atau menganalisa fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur kaitannya dengan resep makanan dan minuman. Oke, are you ready? Oke, next ya. Ya, I have motivation. Saya punya motivasi. Please, want to volunteer to read this motivation? Siapa yang ingin membacakan motivasi hari ini? Ayo. Siapa? Ayo baca aja. Ayo baca aja, speak louder. Siapa? Ayo raise hand. Ayo yang mau baca motivasi hari ini siapa? Baca, angkat tangan. Tolong angkat tangan. Rama, baca. Ayo, Rama. Spirit is not about all you say, but spirit is all about you do and your hear. Learn. Okay, spirit is not about all your say, but spirit is all about your do and your learn. Okay? In bahasa kira-kira apa nak? Oh ya, lang. Ya, in bahasa. Let's translate it. Ditranslatekan apa nak terjemahannya? In bahasa. Ayo raise hand. Kori. Mau nyoba? Oh ya, lah, ya. Apa nak? Jiwa tidak selalu apa yang kamu katakan, namun jiwa apa yang kamu lakukan atau yang kamu pelajari. Is it right? What is the meaning spirit in bahasa? Semangat ya, semangat tidak hanya apa yang kamu katakan, tetapi semangat itu yang kamu lakukan juga kamu pelajari. Oke, have fun in English today ya. Kita harus semangat untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Oke? Oke, now it's time for group work. I make a group for student in each group. Jadi Bu Reni hari ini akan membuat kelompok. Di masing-masing kelompok itu 4 anak ya. Oke, start. Let's count. Ayo kita berhitung from start 1 until 8 ya. Nanti berhitung mulai angka 1 sampai 8 dan diulang. Oke, start from meja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Oke, sekarang pindah ke kelompoknya semua. Ayo, move video. Nah, teman harian saya hitung sampai 3. Oke, kelompoknya yang sesuai tadi ya. Yang tadi pagi. Kelompoknya sesuai tadi pagi. Oke, yang tadi pagi. Oke, let's. Ayo, come on. 1, ready itu sampai 1 sampai 3 sudah di tempat duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's listen your worksheet ya. Setelah ini saya bagi worksheetnya ya. Oke, sudah? Are you ready? Nah, ini nanti ya, Bu Reni punya worksheet ya. Bu Reni punya LKPD. Please in each group analyze the social function, generic structure, and language feature. Ya, kalian analisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya dari teks yang sudah saya berikan nanti ya. In each group. Ya, nanti silakan use your coloring paper. Nih, each group. Ya. Nanti gunakan kertas warna kalian, tempel teksnya di sini. Kemudian tempel juga pertanyaannya di sini dan kamu tulis jawabannya di sini. Lalu ditempel. Boleh ditulis langsung pakai di sini untuk jawaban. Paham? Are you understand? After you discuss with your group in each group and then present your work in front of the class. Nanti jangan lupa dipresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya. Nanti yang kelompok lain memberikan pertanyaan boleh, komen boleh. Jelas ya? Any question? Your task, ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, now saya bagi LKPD. Oke. Dua, mana dua? Prepare your stationery. Siapkan alat-alat tulisnya. Oke, Oke, 20 minutes more. 20 menit lagi. Bu, ini Yes, two text. Iya. Tinggal nempel aja. Tanya sama ini. Ayo nih, kita presentasinya. Kita mikir berapa? Satu mikir lagi.
ya. Nah, ini kita perlu berapa nih? Ini sudah tell how to make juice. Pintar. Ini goalnya mana? Material ya. Cepat, please. Oke, ayo pintar. Sip. Ya, step. Like the teacher, unsur bahasanya. Ya, ada 2 soal. Berapa center dicari? Ini nextnya. Ya, ini sebenarnya sendiri. Tes kedua sekali ya, tes kedua. Next tuh. Kalau nempel kita potong mulai dari jawabannya. Ini logonya, tujuannya. Sudah? Oke, jawabannya sudah? Ayo tinggal menempel. Oke, ini pertanyaan mana? Sudah, meja. Ayo. Yang penting jawabannya, kalau motong gunting gampang, yang penting cari jawaban. Diskusikan jawabannya dulu. Baru nempel-nempel. Sudah salah jawabannya. Oke, ini teks 1 sudah berarti ya. Teks kedua itu tadi apa? Aku reduksi 1. Sekarang teks 2 ini. Teks sama pertanyaannya yang beda, membedakan teksnya. Arya, finish? Any difficulties? Ada kesulitan? Ya, teks 2 dari finish ya. Teks 2 sekarang, tadi FOP 7. Oke. Nih ya, teks 2 ya, prepare teks 2. Ya, teks 1 ini. Hello, we are from Group 8. We will present my work about analyze the social function, generic structure, and main feature of procedure text. I want to introduce my members group. Me, Alivia Ayla Putri Ananta, then I'm Ramadan. I Alam Bayati. Okay, start from text 1. Will be answer of time is your Ramadan. Text 1. Social function. Social function, the purpose of the text is to tell how to make cookie. Generic structure, goals how to make cook. B, materials, tool, and ingredients. Material, tools, and ingredients. A cup of flour, 1½ spoon of baking powder, 8 ounces of butter, 1½ cup of sugar, 1 egg. C. Steep and methods. Steep and methods first mix the flour and baking powder in a bowl. Then another to all mix sugar and butter. Next, add the egg and blend in the mixture from the first bowl. Finally, use a wooden spoon to pat lots of cookie dough until a baking time, and bake in the oven for the minutes allowed. Take the cookies to cool for a few minutes, but don't eat them all at once. Language feature. Imperative sentence. Imperative sentence is mix the flour and baking powder in a bowl. Add the egg and blend in the mixture from the first bowl. Use a wooden spoon to pat balls of cookie dough until a baking tray. Bake in the oven for 10 minutes. Allow the cookies cool for a few minutes. Temporal conjunction. Temporal conjunction, first, then, next, finally, end. Text 2 will be answer of
Time is your alarm. Social function. To tell how to make avocado juice. Goals. How to make avocado juice. Material or tools or ingredients. 1 avocado, butter, milk, ice cube, sugar. Step or method. First, cut the avocado, leave the seed and put some peaches into a blender. Second, put some ice cube into a blender. Third, put 2 spoonfuls of sugar. 4, add some water into a blender and blend it. Put some milk into the glass. Pour the avocado into the glass and avocado juice is ready to serve. Imperative language features. A. Imperative sentence. Cut the avocado, leave the seed and put some peaches into the blender. Put some ice cube into a blender. Put 2 spoonfuls of sugar. Add some water into a blender and blend it. Put some milk into the glass. Pour the avocado into the glass and avocado is ready to serve. Temporal condition. First, second, third, fourth. Any comments? Hello, any comment? Ada komentar? No. Okay. That's all our presentation. We are sorry if we have Mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Next group ready siapa nomor berapa? Oke, group 3. Give applause for group 3. Open your mask. Buka masker. Open your mask. Speak louder ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 3. We will present my work about analyze the social function, generic structure, and language feature of procedure text. I want to introduce my member group. Me, Ita, then Me, Amelia Ramadhani. I am Evanya Kayani Pinoto. I am Kalista Dulakoryani. Okay, start from text 1 will be answered by Dina. What is the purpose of the text? The purpose of the text is to tell or showing us how to make avocado juice. What is the generic structure of the text? Generic structure of the text is goal, ingredient, or material, and step. Goal. The goal is how to make avocado juice. Material, tools, ingredients, avocado, water, milk, ice cube, and sugar. Step. First, cut the avocado. Leave the seed and put some yeast into a blender. Second, put some ice cube into a blender. Third, put 2 spoonfuls of sugar. Fourth, add some water into a blender and blend it. Put some milk into the glass. Pour the avocado into the glass and avocado juice is ready to serve. Language feature. What are the language features of the text? Language feature of the text is imperative sentence and temporal conjunction. Imperative sentence. Cut the avocado. Put some ice cube. Add some water into a blender and blend it. Pour avocado into the glass. Temporal conjunction. First, second, third, and fourth. Next, text 2 will be answered by Dinda and Dina. Social conversation. What is the purpose of the text? The purpose of the text is to explain how to make food. What is the generic structure of the text? The generic structure of the text is called material and
call in and interactive and STEM. Material and tools. Material and tools. Absent of war and now on Step 1. Mix the flour and baking powder in bowl. In bowl, mix sugar and butter. 3. Take sugar, egg, and blend the bowl. Run finish and then sponge and put bowl of bowl. Don't include baking tray. And bake in the oven for 2 minutes. Allow the cook to cool for 5 minutes. Imperative sentence. Imperative sentence. All the text is imperative sentence and temporal article. Imperative sentence mix the flour and baking powder in the add the egg and blend in the mixture for the crisp ball. Use one spoon and take it in the oven for 10 minutes. Temporal fix the Any comments? That's all our presentation. We are sorry if we have mistake. Thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Group 7, come on. Mas tidak pakai masker. Sasa. Oh, Fafa. Apa nih, Mas? Buka masker. Speak louder ya. Itu anak ibu deh. Speak louder. Papa. Dan bagi syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, we are from Group 7. We will present my work about analysis the social function, kinetic structure, and language feature of procedure text. I want to introduce my member group, me, La. Then, Me, brother. And me, Speak louder ya. okay, start from text 1 will be answered by Hatta. Ke atas teksnya agak lah. Text 1. Kim, hello and welcome to Kim's Kitchen. Today I'm going to show you a simple recipe for cookies. Let's start with the ingredients. You will need a cup of flour, 1.5 spoon of baking powder, 8 ounces of butter, and 1.5 cup of sugar, and 1 egg. First, mix the flour and baking powder in a bowl. Then in another bowl, mix sugar and butter. Next, add the egg and blend in the mixture from the first bowl. Finally, use a wooden spoon to put balls of cookie dough on the baking tray and bake in the oven for 10 minutes. Allow the cookies to cool for a few minutes, but don't eat them all at once. Sasha, what is the purpose of the text? To show or to explain how to make a cookie.
cup of flour, 1.5 spoon of baking powder, add 1 cup of butter, 1.5 cup of sugar, and 1 egg. See, first mix the flour, 1 baking powder in a bowl, then in another bowl mix sugar and butter. Next, add the egg and blend in the mixture from into a baking tray and bake in the oven for 10 minutes. Allow the cookies to cool for a few minutes. What are the language features of the text? A. Mix the flour, mix sugar, add the egg, blend in the mixture, use a wooden spoon, bake in the oven. B. First, then next, finally. The next is the text 2. Time is yours, Papa. How to make avocado juice. Ingredients: 1 avocado, water, milk, ice cube, and sugar. Step: first, cut the avocado, leave the seed and put some piece into a blender. Second, put some ice cube into a blender. Third, put 2 spoonfuls of sugar, and some water into a blender and blend it. Put some milk into the glass. Pour the avocado into the glass and avocado juice is ready to serve. Social function. What is the purpose of the text? To show how to make avocado juice. What is the generic storage of the text? A. How to make avocado juice. A. Rules. B. Materials. Those ingredients: avocado, butter, milk, ice cube, and sugar. Step methods. First, cut the avocado, mix the seeds, and put some piece into a blender. Second, put some ice cup into a blender. Third, put 2 spoonfuls of sugar. Fourth, and add some water into a blender. Put some milk into the glass. Language feature. What are the language features of the text? A. Get touch put some fish, put some ice cube, put some banana. Blend it. Put some milk. Look. Conjunction. First, second, pour the avocado into the glass and avocado is ready to serve. That are our presentation. We are sorry if we have mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now for another group present in the next meeting ya. Untuk kelompok lain presentasinya minggu depan. Oke, let's Okay, it's time for conclusion and reflection ya.
food and drink. Okay. What do you need to improve, student? Ingin belajar apa lagi? Learn more. Learn more. Okay. Ingin learn more about text, procedure text ya. Procedure text ya, Nah ya. Procedure text about language feature, social function, and genetic structure. Okay. Okay, student. See you the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Attention please. Let's say thank you together. Thank you. Okay, you're welcome. See you the next meeting. Halo Bu Reni. Halo, Ya, Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Lega ya Bu ya? Tapi saya tuh nervous kalau. Oh, tenang aja Bu, santai aja. Minum diminum juga boleh. Oh iya. Bu, tadi kan kita sudah mengadakan kegiatan sesi yang kedua ya. Oh iya. Sesuai dengan yang kita omongkan kemarin kan sudah memasuki sesi kedua yaitu observasi pembelajaran di kelas. Iya. Tadi saya mengamati pembelajaran bahasa Inggris yang sangat luar biasa, kemudian anak-anaknya fun, Bu Reni guru yang bersemangat ya di dalam Iya. kelas. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan observasi ya Bu Reni ya. Oh, iya. Nah, sekarang kita akan mengadakan kegiatan yang sifatnya juga bercakap-cakap tentang pembelajaran yang tadi sudah Bu Reni handle dengan sangat bagus di dalam kelas. Nah, kira-kira perasaan Bu Reni seperti apa? Oh iya, perasaan saya pertama ya agak nervous sih Oh, iya, sebenarnya Bu ya. nervous ya. Waduh, saya suka jadinya sama viola ya. Kan lebih senior Bu ya. Waduh, senior ya, lebih tua Bu ya. Iya, ya udah lah. Dari segi pengalaman Bu ya lebih saya perlu belajar dari saya Begitu juga ya. perlu masukan dari Bu Yola Iya. untuk lebih baik lagi. Tapi apakah Bu Reni merasa ada tekanan gitu, apa merasa dinilai atau merasa sangat-sangat diobservasi yang sedemikian rupa Bu Reni? Kalau itu perasaan saya enggak sih Bu, sebenarnya enggak. Cuma ya memang mungkin perlu ada perbaikan karena mungkin dari segi mungkin persiapannya saya sudah menyiapkan pembelajaran maksimal ya. dan isi proses sampai produk. Cuma dari segi realisasi Bu ya pasti ada kendala-kendala. Pasti ada kendala. Iya, mungkin alokasi waktunya yang kurang pas. Kemudian mungkin saya juga tidak bisa seluruh anak saya menguasai semuanya untuk prosesnya seperti itu Bu. Dan saya juga untuk pertanyaan terbuka untuk anak-anak itu saya masih perlu belajar. Mungkin anak-anak supaya lebih aktif lagi bagaimana keaktifan. Oke, terima kasih Bu Reni. Jadi kalau pembelajaran yang kita handle tadi selama 2 kali 40 menit ya Bu Reni ya tadi, kira-kira kekuatan dari pembelajaran tadi kalau menurut Bu Reni sendiri terletak di mananya, di poin mana? Kekuatan itu dari segi dua-duanya antara guru dan siswa. Kalau saya sendiri kalau gurunya semangat, mungkin anak-anak juga akan semangat juga belajar seperti itu. Anak-anak juga ya Bu ya, anak-anak juga semangat untuk belajar seperti itu. Terus kemudian untuk kekurangannya mungkin merasa yang mungkin tadi belum tereksplor secara maksimal ya? Iya benar. Saya tadi kekurangannya mungkin belum, tujuan pembelajaran itu belum 100% tercapai seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan terbuka untuk anak-anak benar ini juga masih kurang seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan lagi tujuan pembelajaran supaya benar-benar anak-anak tercapai seluruh siswa menyeluruh secara pasti. Kemudian juga untuk strategi untuk pertanyaan terbuka supaya anak semuanya aktif seperti itu. Iya. Bu Reni, dari pengamatan saya tadi kan area pengembangan yang kita sepakati di pra-observasi kan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Reni ya. Iya. Tadi saya mengamati sebetulnya pembelajaran berdiferensiasinya sudah terlihat dan terutama dari konten. Dan nanti kalau saya membaca RPP-nya itu dari produk karena produknya nanti kan variatif ya Bu Reni ya. Nah, kira-kira dari 3 area pengembangan yang kita sepakati yaitu dari sisi konten, proses dan produk, kira-kira kalau menurut Bu Reni yang belum maksimal tercapai yang mana? Untuk dari konten saya sudah melakukan bervariasi ya, juga ada audio, juga kontennya, isi konten-kontennya juga berbeda-beda. Untuk prosesnya itu yang agak berat. Oh iya. Kalau kita semua pembelajaran durasi dari 3 aspek itu masuk itu agak berat prosesnya. Karena dilihat dari karakteristik dan kebutuhan siswa itu berbeda-beda, kemampuan juga berbeda-beda, beragam seperti itu Bu ya. Jadi untuk menyeluruh untuk semua untuk proses bisa semua tercapai itu
agak berat ya Bu ya. Produknya bisa dilihat dari mungkin setiap kelompok mungkin hasilnya tidak berbeda-beda, tidak sama. Begitu ya Bu. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya Bu Reni tadi sudah memaparkan bahwa ketidakmaksimalan eksplorasi dari konten diferensiasinya adalah di proses. Adakah strategi yang nanti Bu Reni rancang untuk kedepannya Bu Reni? Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya juga perlu masukan dari Bu Yola, mungkin tambahan untuk dari diskusi-diskusi dari rekan sejawat atau dari mungkin praktek baik dari teman yang lain. Mungkin saya juga mungkin untuk kedepannya mungkin pembelajaran berikutnya saya akan memanfaatkan sumber belajar yang berbeda. Wow, luar biasa. Ya, karena tadi kan di kelas saja ya Bu Yola, kok rasanya anak itu sudah terbiasa di kelas, mungkin boring atau bosan. Artinya saya mungkin pindah, nanti mungkin anak-anak yang mungkin sesuai keinginan mereka mungkin ingin mengerjakan di perpus atau mungkin di musola atau mungkin di depan kelas atau di taman kelas, silakan. Yang penting saya hanya mentargetkan, mendisiplinkan tanggung jawab waktunya, alokasi waktunya harus selesai berapa menit. Berarti ada SOP tambahan ya Bu ya? Kira-kira anak-anak harus disiplin waktu gitu ya Bu ya? Nice sekali, enak sekali ya. Nah, kira-kira untuk rancangan tindakan tersebut, Bu Reni membutuhkan dukungan dalam bentuk apa? Ya, dukungan jelas dari pihak sekolah ya. Pihak sekolah untuk memanfaatkan fasilitas sarana prasarana sekolah untuk menggunakan semua. Meminta izin dulu ya. Sekolah, kemudian dukungan juga dari anak-anak sendiri, semangatnya anak-anak bahwa mereka boleh di luar asalkan tanggung jawab mengerjakan dan selesai tepat waktu. Betul, komitmen ya Bu ya. Komitmen, disiplin positif seperti itu. Iya, ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira untuk saya bisa melihat kembali yang istilahnya optimalisasi di proses diferensiasinya ini kapan Bu Reni? Silakan nanti mungkin 2 minggu lagi aja Bu Yola ya. Nanti kan kita perlu persiapan. Betul. Saya juga di minggu-minggu ini padat sekali jadwalnya ya. Kira-kira 2 minggu lagi sudah siap untuk saya lihat ya. Saya penasaran sekali anak-anak dibiarkan ke sana kemari untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin saya perlu persiapan dulu. Betul. Untuk merefleksi hasil yang hari ini. Iya, baik. Oke Bu Reni, itu saja mungkin yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan di pasca observasi ini. Saya sangat mengapresiasi Bu Reni adalah guru yang bersemangat, itu adalah poin plus sehingga anak pembelajarannya sangat-sangat terlihat antusias. Semoga Bu Reni tetap bisa bereksplorasi, kemudian bisa mengembangkan wawasan dan keterampilan mengajar sehingga menjadi guru idola dan idaman anak-anak. Untuk anak-anak, ya Bu Reni ya. Sehat selalu Bu Reni. Terima kasih juga untuk Bu Yola, sukses Bu Yola. Semoga sukses nanti jadi pemimpin. Terima kasih Bu Reni. Iya, kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan ya Bu Reni ya. Iya, silakan Bu Yola nanti bisa berkunjung lagi. Siap. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Reni.